Derap kasus dugaan cinta terlarang antara RK dan LM yang tersajikan babak demi babak kian gulirkan perdebatan panas di luar sana. Adu argumen dan saling bantahan antara kedua kubu kian menambah tensi panas dalam derap kasus yang membetot seantero publik tanah air itu. Lantas, benarkah demi mengungkapkan kebenaran, langkah RK untuk siap lakukan tes DNA akan menyudahi polemik ini ataukah justru sebaliknya? Dan seperti apa juga sikap AP, istri RK yang terluka atas isu sang suami punya anak dari wanita lain? Dalam bingkai kepedihan dan kehancuran, seperti apa juga ironi di balik ledakan petasan lebaran yang menghancurkan rumah serta menelan korban nyawa? Dan seperti apa juga kisah Kori Pamela dan Umar Syarif yang kerepotan siapkan perlengkapan anak-anak karena ditinggal ART mudik ke kampung halaman? Dan bagaimana pula potret para penyedia jasa sewa kartu uang elektronik yang meraup keuntungan besar dengan memanfaatkan suasana Jakarta sepi? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klien kami tersebut, klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Logisnya gini, dia itu kan membiayai, sampai pasca lahiran itu membiayai. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mempersetujukan, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu. Bola panas dugaan hubungan gelap RK dan LM hingga punya anak di luar nikah terus menggelinding. Meskipun RK sendiri telah membantah hubungan tersebut, sebaliknya LM justru tiada henti mengurai satu persatu cerita tentang hubungannya dengan RK di masa lalu. Merasa ditikam, dipermalukan oleh wanita yang disebut melontarkan fitnah paling keji itu, RK akhirnya siap menempuh jalur hukum. Lewat tim kuasa hukumnya, RK bersedia melakukan tes DNA demi mengungkap kebenaran tentang asal-usul anak yang disebut LM sebagai hasil dari hubungan dengan RK di masa lalu juga. Lantas, benarkah sikap tegas RK ini membuat pihak LM terkejut dan justru seolah-olah ragu? Kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Jadi itu kami garis bawahi ya. Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan. Apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Meski RK siap melakukan tes DNA, tak lantas membuat LM berhenti berkuar-kuar di sosial media. Publik pun kini kembali dibuat terhenyak dengan cerita LM terkait dugaan biaya persalinan yang ditanggung oleh RK. Dan benarkah karena pengakuan LM inilah membuat posisi RK kian terpojok hingga muncul kabar terkait tawaran 2 miliar rupiah untuk LM sebagai uang tutup mulut? Merasa RK disudutkan dengan tudingan yang tidak-tidak, benarkah AP selaku istri RK pun ikut membantah tudingan tersebut seperti yang disampaikan pengacara Sunan Kalijaga? Itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih sudah tidak dibiayai lagi. Makanya kami membuat ini ke media. Seperti itu. Ada, kebetulan Lisa kasih saya baca. Lalu saya bilang, Lisa ini dari mana? Ya nggak tahu bang. Katanya dari pihak Pak RK. Oke, saya coba konfirmasi ya, saya tanya. Saya coba konfirmasi ke ibu. Lalu saya komunikasi ke ibu, Bu. Ini saya dapat info dari Lisa bahwa ada orang yang mengatasnamakan Akang, saya bilang, Pak RK, ini loh. Nah, jawaban ibu, itu siapa lagi katanya gitu. Nah, artinya kan di sini saya melihat ini mungkin saja ada orang yang ikut campur, ikut nimbrung atau menunggangi. Terkait itu ya kita belum lihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Sejatinya, dugaan cinta terlarang antara RK dan LM sudah sangat melukai hati AP selaku istri. Gara-gara isu sang suami punya anak dari LM, sikap AP pun berubah. Tidak ada potret Idul Fitri bersama. Pun juga tidak ada lagi romantisme pasangan yang dijuluki Romeo dan Juliet Indonesia ini. AP dan RK justru tertangkap datang sholat Id secara terpisah.
Sementara di sosial media pun tidak ada ucapan selamat Idul Fitri ataupun momen kebersamaan mereka. Mengenai hubungan Bapak dengan Bu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, ibu maupun bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak. Meski semuanya tampak baik-baik, tapi isu dugaan hubungan gelap RK dan LM hingga punya anak, nyatanya kian liar hingga menyeret pihak lain. Adalah Ayu Aulia, sosok yang mengaku mengenal baik LM, tiba-tiba saja menguak pengakuan mengejutkan tentang motif LM yang diduga kuat atas karena materi. Ayu Aulia juga menguak pengakuan bahwa uang yang ditransfer RK untuk membantu pendidikan LM nyatanya dipakai LM untuk berfoya-foya. Tapi yang saya tahu, Bapak itu memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah yang dia bilang katanya mau kuliah, padahal dia berbohong, padahal untuk berhedon-hedon di Batu. Prihatin kenapa difitnah, begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu. Kan gitu. Yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak, itu aja dugaannya. Saya bisa buktikan itu. Kalau saya kan by data, semua by data aja sih. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu-dulu? Ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, ataupun ketika pas pada saat momen dari pilkada dihantam di situ, bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki, bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan. Gara-gara pengakuan inilah, publik pun kembali digemparkan dengan video pernikahan LM dengan seorang lelaki. Dari potret ini pula, warganet menganggap wajah anak tersebut lebih condong mirip dengan suami LM. Lantas, benarkah Ayu Aulia selaku orang yang kenal baik dengan LM juga ragukan pengakuan LM tentang hasil anak hubungan gelap dengan RK? Started with my mom. Met my dad. I'm a big gangster. I turn around with this foreign love. They fell in love. They had me. I get those goosebumps every. Saya menemani nih, tapi saya tidak masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam adalah supir saya. Saksi yang Ada masuk ke dalam. saksi, tapi ada itu saksinya adalah saksi saya gitu. Karena di situ begitu keluar USG-nya langsung saya pegang. Tes DNA adalah jalan satu-satunya untuk dia berhak mendapatkan keadilan untuk anaknya, kalau memang dia mau keadilan untuk anaknya, itu aja. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Gitu kan? Iya, kamu emang siap tes DNA? Tes aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh, bapaknya nggak mau ketemu. Kenapa gitu? Yang dia ngomong katanya itu apa namanya? Saya mana tahu itu rambut siapa, darah siapa, apa dari mana tes DNA itu? Prosesnya bagaimana? Katanya kamu waktu kenal dia udah punya ini, udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya yang dari itu ntar kalau jadi podcast kan aku ceritain. Itu fitnah besar banget, itu wow banget. Terserah orang berasumsi apa. yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh ya udah. Pilih aja sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu dilaporin? Aku nggak takut selagi aku benar kan aku bilang. Oh iya. Yang itu apa? Begininya Ya. aku harus memperjuangkan hak anak aku. Karena aku udah terlanjur dibuzzer, dibully pun. Dari kisah hubungan gelap RK dan LM, seperti apa tragedi petasan lebaran yang menghancurkan rumah warga hingga menelan korban nyawa? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.